Musim ini mungkin menjadi salah satu musim terseru di ajang Super League. Bagaimana tidak, karena untuk menentukan siapa yang meraih gelar juara harus menunggu hingga pekan akhir. Begitupun tim yang akan turun kasta juga harus menunggu sampai pertandingan terakhir. Khusus tim yang juara, Persib berpeluang besar meraihnya. Itu terjadi setelah kemarin mereka mampu mengalahkan PSM Makassar. Dan saat bersamaan, Borneo malah ditahan imbang oleh Persijap. Di balik kemenangan Persib atas PSM, terjadi sebuah insiden yang sangat memalukan. Insiden yang dimaksud adalah ketika para fans PSM memutuskan untuk turun ke lapangan dan menyerang para pemain Persib. Momen yang membuat PSM siap-siap mendapatkan hukuman dari PT LIB. Lantas, mengapa momen itu bisa terjadi dan apa penyebabnya? Berikut ini adalah ceritanya. Setelah meraih kemenangan atas Persija, Persib kembali melanjutkan petualangan mereka. Kali ini, lawan yang mereka hadapi adalah PSM Makassar, dan lagi-lagi Maung Bandung harus bertindak sebagai tim tamu. Dalam laga tersebut, Persib juga harus kehilangan beberapa pemain seperti Barba, Luciano hingga Kurzawa. Tak hanya pemain, pelatih Persib yakni Boyan Hodak juga harus absen karena akumulasi kartu kuning. Situasi-situasi itulah yang membuat Persib diprediksi bakal mengalami kesulitan saat melawan PSM Makassar. Pertandingan antara kedua tim akhirnya dimulai. Sebagai tuan rumah, PSM langsung mengendalikan permainan. Namun seiring waktu berjalan, Persib kemudian berbalik yang mengendalikan permainan. Pada akhirnya saat pertandingan memasuki menit ke-32, Persib berhasil mencetak gol lebih dulu lewat tendangan keras dari Tom Haye. Skor 1-0 kemudian bertahan hingga babak pertama selesai. Pada babak kedua, PSM langsung membalas ketertinggalan mereka. Kali ini, Yuran Fernandes berhasil mencetak gol ke gawang Teja Paku Alam lewat sebuah heading. Skor kemudian berubah menjadi 1-1. Tampaknya skor tersebut akan bertahan sampai pertandingan selesai, karena saat waktunya hampir habis, kedua tim gagal mencetak gol lagi. Namun, anggapan itu ternyata salah karena pada masa injury time, Persib kembali mencetak gol. Kali ini lewat aksi dari Julio Cesar setelah dirinya memanfaatkan umpan sepakan pojok dari Tom Haye. Gol yang sekaligus membuat Persib meraih kemenangan dengan skor 2-1. Kemenangan yang didapatkan oleh Persib itu langsung mendapatkan komentar dari Igor Tolik. Asisten dari Boyan Hodak tersebut mengaku senang dengan hasil yang didapatkan oleh timnya. Ini adalah pertandingan yang sulit seperti yang saya katakan kemarin. Kami datang ke sini, lawan sudah siap untuk bermain dan memberikan yang terbaik dari mereka. Saya pikir kami sempat kesulitan di sepanjang babak pertama. Saya rasa gol dari Tom Haye sangat membantu kami untuk menstabilkan permainan. Dan di akhir laga, kami sudah terbiasa dengan hal ini dalam 3 tahun terakhir. Kami bermain sampai detik terakhir dan biasanya kami berhasil melakukan sesuatu, kami mencetak gol dan menang. Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik, kata Igor Tolik usai pertandingan. Jiwa Tom Haye telah keluar bersama Persib. Dari kemenangan yang didapatkan oleh Persib, apresiasi layak diberikan kepada Tom Haye. Bagaimana tidak, karena di laga tersebut pemain berusia 31 tahun itu mampu mencatatkan 1 gol dan 1 assist. Catatan itu membuat pundi-pundi gol dan assist dari Tom Haye terus bertambah bersama Persib. Hingga pekan ke-33, pemain kelahiran Belanda itu telah mencetak 5 gol dan 5 assist.
Dengan apa yang telah ia tunjukkan membuat Haye tampak bangga. Bahkan setelah pertandingan melawan PSM selesai, jiwa emosional Haye keluar seakan-akan beban yang dihadapi oleh Persib telah selesai. Kini tinggal satu pertandingan lagi yang akan dimainkan oleh Haye dan Persib. Pertandingan yang membuat mereka dinyatakan sebagai juara Liga Indonesia. He will make the header. I swear on training I said it to him. Fans PSM rusuh setelah pertandingan selesai. Berbeda dengan Persib, kekalahan yang diterima oleh PSM ternyata membuat fans mereka kecewa. Puncak dari rasa kecewa dari para fans kemudian mereka luapkan dengan turun ke lapangan sambil menyalakan flare. Bahkan beberapa flare tampak sengaja diarahkan kepada para pemain Persib. Tak hanya memakai flare saja, serangan ke pemain Persib juga dilakukan secara langsung, salah satunya yang dialami oleh Ahmad Jufrianto dan Dion Marks. Pada momen itu, Dion tampak jengkel dan berusaha membalas serangan yang dilakukan oleh fans PSM. Sebagai kapten, Yuran Fernandes kemudian coba menenangkan fans PSM, tapi itu tampak percuma karena apa yang dilakukan oleh para fans sudah dianggap kelewatan dan melanggar aturan yang ditetapkan oleh PT LIB. Saking parahnya, fans PSM kemudian terus mencoba untuk masuk ke dalam stadion sebagai bentuk protes mereka ke manajemen. Okay, I'm the captain, but I'm not fight like a captain. I'm not fight like a captain. Maybe it's not enough. Maybe it's not enough. Okay, I understand. Not enough. Our performance not enough. You can Yang dilakukan oleh fans PSM tersebut tentu adalah sesuatu yang sangat membingungkan. Pertama, meski kalah namun mereka tetap bertahan di Liga 1, sehingga kekalahan tersebut tak memberikan pengaruh apa-apa kepada PSM. Namun entah mengapa mereka malah melakukan kerusuhan. Kedua, jika alasan kerusuhan tersebut adalah karena manajemen PSM, mengapa para fans sampai menyerang para pemain Persib yang sejatinya tidak salah apa-apa? Kini, dengan kejadian tersebut, PSM berpotensi mendapatkan sanksi berat dari PT LIB. Sanksi itu berupa denda hingga larangan fans PSM untuk datang ke stadion. Hukuman ini sebelumnya juga sudah dialami oleh Persipura dan Persela Lamongan kala dua tim tersebut dihukum oleh PT LIB. Bagi Persib, dengan kejadian kerusuhan kemarin, mereka bisa mengusut tuntas serangan yang dilakukan oleh fans PSM ke beberapa pemainnya. Jika pelaku sudah ditemukan, lebih baik diproses hukum supaya mereka kapok dan tidak membuat kerusuhan lagi. Bobotoh konvoy ramai-ramai usai kemenangan Persib. Saat fans PSM rusuh, hal berbeda ditunjukkan oleh para bobotoh yang berada di kota Bandung dan kota-kota lainnya, di mana mereka langsung melakukan konvoy setelah Persib meraih kemenangan atas PSM. Konvoy itu dilakukan karena Persib sudah semakin dekat untuk meraih gelar juara. Itu terjadi setelah di pertandingan lain Borneo ditahan imbang oleh Persijap. Kini, Adam Alis dan kawan-kawan untuk sementara unggul 2 poin atas klub asal Kalimantan tersebut. Lebih lanjut, untuk memastikan gelar juara, Persib hanya membutuhkan hasil imbang saat melawan Persijap di GBLA nanti. Namun mereka pastinya ingin meraih kemenangan sebagai pelengkap musim ini. Jadi, secara tidak langsung, peluang Persib untuk meraih gelar Liga Indonesia sudah 98%. Bagi para bobotoh, siap-siap saja untuk merayakan pesta besar-besaran waktu Persib dipastikan juara nanti. Gelar yang sekaligus menjadi gelar ketiga secara beruntun dan sebuah rekor yang tampaknya akan sulit disamai, apalagi dilampaui oleh tim lain.
Jadi itulah cerita di balik kemenangan Persib atas PSM Makassar dalam lanjutan Super League.